Salam Pancasila, merdeka. Puja-puji Tuhan semesta alam, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, yang tidak terkira. Khususnya saya pribadi masih diberi kesempatan untuk menjelaskan sedikit pengetahuan tentang Pancasila. Sudah dijelaskan keempat sila, yaitu sila pertama, sila kedua, dan sila tiga, serta sila keempat. Sekarang kita memasuki sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila kelima jelas sekali dinyatakan di sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan sosial dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia di Pancasila yang selama ini selalu kita dengungkan, kita ucapkan, dan kita cita-citakan untuk kemakmuran bangsa Indonesia ini, khususnya rakyat Indonesia. Hanya berupa cita-cita di angan-angan yang entah kapan ini akan terwujud. Sebenarnya founding father kita, Bapak Insinyur Soekarno, sudah memberikan petunjuknya kepada kita bahwa untuk mencapai satu bangsa yang betul-betul merdeka, berdaulat, dan berkeadilan, kita harus betul-betul memahami Pancasila ini. Karena di sila kelima adalah tujuan daripada satu negara, satu bangsa untuk kemakmuran. Hakikatnya suatu bangsa itu tidak terlepas daripada karakter bangsa itu sendiri, terutama pemuda, generasi penerus. Nah, jika dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat di Indonesia yang berideologi Pancasila hanya menjadi hafalan yang selalu didengungkan setiap upacara hari Senin, tanpa betul-betul dihayati, dan diimplementasikan dalam kehidupan. Ini akan menjadi, sila kelima ini akan menjadi satu cita-cita hayalan dan tidak akan terwujud. Nah, bagaimana kita mewujudkan sila kelima ini? Bukan hanya cita-cita, tetapi akan kita wujudkan kepada bangsa dan negara ini. Salah satu jalan yaitu kita harus betul-betul memahami sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Karena di sila kelima ini, di dalam Pancasila, ini adalah mesin penggerak daripada sila pertama sampai sila keempat. Dan itu terkait betul. Tanpa sila kelima, kita tidak akan mampu mewujudkan keadilan sosial ini. Jadi sila kelima di dalam Pancasila kita sebut karya atau cerdas aktual. Cerdas aktual ini di dalam diri manusia itu terletak di otak reptil. Otak reptil itu kita secara ilmiah kita penggerak tubuh. Seperti kita bergerak, kita memegang, kita makan, kita minum, kita pergi dan sebagainya, ini digerakkan dengan otak reptil atau otak hewan. Nah, kalau sudah kaitannya dengan otak hewan atau otak reptil, kita tahu bahwa hewan itu tidak mempunyai hati nurani, tidak mempunyai akal, tidak mempunyai
neokortek, tidak mempunyai emosional dan sebagainya. Nah, sebagai manusia, makhluk Tuhan yang sempurna, kita sudah diberikan karsa atau jantung, diberikan kelenjar pineal untuk mencerdaskan spiritual, diberikan otak kanan, otak kiri atau disebut neokortek, kemudian diberikan otak amigdala. Dan ini keempat sila inilah untuk menunjang daripada sila kelima ini. Jadi kalau sifat kita di sila pertama tentang ketuhanan, kita sudah banyak mengabaikan sifat-sifat Tuhan. Yang mana sifat Tuhan itu selalu berlaku baik. Sedangkan kita sebagai manusia mengabaikan Tuhan. Bekerja, tidak merasakan bahwa Tuhan memperhatikan kita. Kita tidak pernah berspiritual, mencerdaskan mata batin, boleh dikatakan. Tidak berkemanusiaan. Kemudian kita tidak pernah mempunyai persatuan atau keseimbangan. Selalu mementingkan diri sendiri. Tidak ada persatuan, hanya mementingkan dunia. Tidak ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Manusia selalu mengejar kehidupan dunia. Kemudian manusia di sila keempat selalu memakai ego, kesombongan, dan tidak mengenal diri mereka. Bagaimana kita bisa membentuk satu karakter yang baik atau memberikan contoh teladan kepada generasi muda, khususnya para penyelenggara negara di kejaksaan, di kehakiman, di kantor keuangan, di kepolisian, di pemerintahan dan sebagainya, termasuk di dunia pendidikan. Apakah benar kita sudah memberikan contoh-contoh yang baik kepada generasi muda? Kita sudah memberikan satu pembendaraan untuk menjadikan mereka jadi karakter manusia Indonesia yang berbudi luhur, sopan santun, ramah tamah, peduli, gotong royong, dan bersaudara. Jadi kalau dari sila ke-1 sampai sila ke-4 belum kita laksanakan, sila kelima akan menjadi angan-angan, akan menjadi satu simbol keadilan sosial yang tidak akan pernah kita capai. Nah, di otak reptil, penggerak kita, kecenderungan-kecenderungan, kebiasaan-kebiasaan yang akan kita lakukan, itu digerakkan oleh otak reptil. Mari kita kembalikan ke diri kita. Apakah kita selalu bersikap baik di dalam pekerjaan kita? Apakah kita selalu bersikap baik di antara sesama, lingkungan, tetangga, di dunia kerja, di kantor, dan sebagainya? Apakah kita sering memberikan motivasi-motivasi yang baik kepada anak-anak kita? Memberikan contoh-contoh yang teladan kepada anak-anak kita. Untuk membentuk mereka menjadi manusia yang baik. Ya maaf, kadang-kadang sering saya temukan orang tua sudah pejabat memberikan gambaran, nak jadilah seorang pegawai negeri. Nanti kalau kamu mendapat jabatan ini, kamu akan mendapatkan ini, itu, ini, itu, ini. Hidupmu akan enak. Seorang perwira polisi mendorong anaknya untuk menjadi seorang anggota polisi. Yang diberikannya apa? Tunjangannya besar, sesirannya banyak, hidupmu cukup. Tanpa pernah memberikan, nak kalau kamu jadi seorang polisi,
kamu akan dapat menjaga masyarakat dengan baik. Kamu akan menjaga lingkunganmu baik. Kalau kamu jadi seorang pelaku, kamu akan mengatur lalu lintas dengan baik. Belum pernah seorang tua yang menginginkan anaknya jadi manajer. Setelah kamu nanti jadi manajer, nak, kamu akan dapat mengatur banyak orang. Kamu akan dapat membimbing orang bekerja dengan baik. Tidak pernah. Selalu yang diceritakan tentang kekuasaan, tentang gaji, tentang kekayaan yang akan didapat. Dan inilah karakter-karakter yang tidak baik yang selalu ditanamkan kita kepada anak-anak kita. Tidak memberikan motivasi untuk berbuat baik. Jadi orang tua kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah berketuhanan, berperi kemanusiaan, berpersatuan, dan berkerakyatan yang hikmat dalam permusyawaratan. Apabila tidak pernah melatih atau melakukan hal-hal yang baik, atau tidak pernah kita kata mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari untuk anak-anak kita, untuk lingkungan kita, untuk dunia kerja kita di kantor. Kita bukan menjadikan contoh yang baik, tidak memberikan satu teladan yang baik kepada mereka. Bagaimana bangsa Indonesia ini akan maju? Apabila setelah kamu jadi hakim, kamu akan dapat mengadili, dapat berlaku adil, dapat berlaku ini, dapat berlaku itu, dan membela yang benar. Tidak pernah seorang ayah atau seorang ibu bila anak seorang hakim. Enak kamu mencari uang. Nanti kalau kamu jaksa, kamu bisa dapat uang banyak dan sebagainya, kuasa. Tidak pernah diceritakan setelah kamu jaksa, kamu akan dapat membuat keadilan yang baik bagi manusia. Kalau kamu seorang hakim, kamu akan dapat menjadi hakim yang adil bagi masyarakat. Tidak pernah ini diceritakan atau dianjurkan kepada generasi muda. Jadi kedaulatan satu bangsa itu tentu tidak lepas daripada karakter generasi mudanya. Dan kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia yang berketuhanan, tentu kita tahu hal-hal yang baik yang harus kita berikan contoh kepada generasi-generasi muda. Karena di sila kelima, di dalam diri kita ini, otak reptil ini mengerjakan kebiasaan-kebiasaan kita. Dari kita usia 20 atau dari kecil, atau perbuatan kita sampai kita dewasa. Jadi kalau kita cenderung bohong, menipu, pemalas, otak reptil inilah yang akan menggerakkan kita sebagai penipu. Kalau kita sering korupsi, otak reptil inilah yang akan selalu mendorong kita untuk melakukan hal-hal itu tanpa ada saringan daripada ketuhanan, kemanusiaan. Jadi kalau manusia hanya menggunakan otak reptil, tidak didasari dengan ketuhanan dan kemanusiaan, mereka cenderung melakukan hal-hal kebiasaan untuk kenyamanan dan kesenangan diri mereka sendiri. Enak punya uang banyak, enak punya harta banyak, tidak peduli dengan manusia. Karena otak reptil ini, otak hewan yang ada di dalam diri, cenderung kita melakukan pekerjaan, perbuatan untuk kenyamanan dan keselamatan diri kita dan keluarga kita sendiri, tanpa memikirkan orang-orang lain. Nah, di Pancasila, makanya otak reptil ini menggerakkan keempat sila tersebut
Jadi dari sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan, dan sila kerakyatan. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, mari kita pahami apa itu Pancasila. Apa yang diharapkan oleh founding father kita. Mari kita kaji sesungguhnya Pancasila itu apa. Karena Pancasila itu, kata Bung Karno, adalah diri kita sendiri. Hati atau karsa ini milik kita. Kelenjar pineal milik kita. Neokortek punya kita. Amigdala ada di dalam diri kita. Dan otak reptil punya kita. Inilah karunia Tuhan. 5 aplikasi atau 5 bintang penuntun yang tidak kita pergunakan. Karunia Tuhan yang kita sia-siakan. Karena kebanyakan dari kita hanya menggunakan otak neokortek, otak kanan dan otak kiri. Kecerdasan, berpikir logis, ini imajinatif, bagaimana mencari uang, bagaimana makan, bagaimana menabung dan sebagainya. Tetapi hati yang terutama sekali pemerkasa hidup atau karsa, kita sebut pemerkasa hidup. Jadi sebelum kita dilahirkan, hati ini sudah hidup. Tidak pernah kita pedulikan. Tidak pernah kita bersihkan. Tidak pernah kita sucikan. Tidak pernah kita latih. Tidak pernah kita dekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga perbuatan kita cenderung egois. Seperti hewan yang ingin selamat sendiri. Dan spiritual kita, kelenjar atau mata ketiga, tidak pernah kita latih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk melihat keluar alam, di luar diri kita yang sudah dikaruniakan Tuhan. Dan keseimbangan itu, otak kanan kiri, selalu menjadi perbedaan buat kita. Seolah-olah kita ini tidak mempunyai saudara. Seolah-olah kita bekerja untuk anak dan istri tanpa mempedulikan lingkungan. Apalagi mempedulikan bangsa dan negara. Wahai para penyelenggara negara di negara ini. Please, mari kita berenung sejenak. Kita ini bangsa Indonesia. Kita bersaudara dari Sabang sampai Merauke. Kemajuan kita sekarang, keberhasilan kita sekarang, apa yang kita miliki sekarang tidak terlepas daripada perjuangan leluhur kita. Tidak terlepas daripada kaitan saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke. Kalian jadi pejabat karena ada bawahan. Kalian jadi pengusaha karena ada buruh. Kalian jadi bos karena ada anak buah. Kalian kaya karena ada yang miskin. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Kita makhluk sosial, dan khususnya bangsa Indonesia punya karakter yang baik. Kita malah membawa kebudayaan-kebudayaan luar ke dalam negara ini dan terasingkan dengan kebudayaan kita sendiri, yaitu saling tolong menolong, peduli, saling membantu, gotong royong dan sebagainya. Ini sudah mulai terkikis. Kenapa? Tidak melatih sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Tidak memakai ketuhanan yang Maha Esa. Tidak berspiritual atau tidak berperi kemanusiaan. Khususnya bapak-bapak penyelenggara negara di kehakiman, di kejaksaan, di keuangan, di perpajakan, di kepolisian,
di pemerintahan daerah dan sebagainya, termasuk di dunia pendidikan. Mari tanamkan rasa kebangsaan, bahwa kita ini bangsa besar, bersaudara. Bersyukur kita berada di Indonesia ini. Mari kita tanamkan sila pertama di dalam diri kita melalui keagamaan. Atau kalau kalian pengen mengerti tentang Pancasila, kami dari kelompok program pembangunan manusia Pancasila siap memberikan penjelasan kepada pemerintah, kepada instansi dan sebagainya. Bagaimana menjadi manusia Indonesia yang berkarakter. Dan bagaimana kita bisa menanamkan sifat-sifat atau karakter yang baik kepada generasi-generasi muda untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Jadi, keadilan sosial tidak akan tercapai apabila dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat tidak kita hayati, tidak kita kaji. Atau secara ilmiahnya, kita tidak pernah mengasah karsa hati, tidak pernah mengasah kelenjar pineal, tidak pernah mengasah neokorteks, tidak mengenal apa itu amigdala, tidak mengetahui otak reptil. Jadi orang yang tidak mengenal Pancasila, yang seperti saya katakan tadi, kita mempunyai karsa, daya, cipta, rasa, dan karya. Namun kita tidak mengenal diri kita sendiri sesungguhnya. Itu kata Bung Karno. Kenapa? Karena Pancasila itu adalah diri kita sendiri, khususnya bangsa Indonesia. Sayang sekali kita dikaruniakan Tuhan, diberikan 5 bintang penuntun. Dan puja-puji atas kebesaran Tuhan bahwa bangsa Indonesia inilah yang sudah mengetahui tentang Pancasila, tentang manusia yang seutuhnya. Apalagi ini menjadi satu ideologi bangsa kita, Pancasila. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan kepada bapak-bapak tentang Pancasila. Sesungguhnya Pancasila itu adalah diri kita sendiri. Dan sungguh merugi kita sebagai bangsa Indonesia tidak mengenal Pancasila yang sesungguhnya. Saya katakan sekali lagi bahwa Pancasila itu adalah diri kita. Ketuhanan yang Maha Esa adanya di hati kita. Kemanusiaan yang adil dan beradab adanya di kelenjar pineal ini. Persatuan Indonesia adanya di otak neokorteks, otak kanan kiri. Kerakyatan, emosional, hikmat, kebijaksanaan ada di otak amigdala. Dan keadilan sosial itu ada di otak reptil. Bung Karno bukan seorang dokter, tapi dia sudah mengetahui bahwa setiap manusia, khususnya bangsa Indonesia, apabila memang sudah mengasah ke-5 bintang penuntun di dalam diri, kalian akan menjadi manusia yang sempurna. Mari kita sebagai orang tua, sebagai bangsa Indonesia, kita mulai mempelajari tentang Pancasila ini. Amin. Dengan kuasa Tuhan dan ridho Tuhan, dan diiringi dengan keinginan yang luhur kita sebagai bangsa Indonesia, Tuhan akan merestui apa yang akan kita kerjakan. Saya, Bang Acai, penggiat dari program pembangunan manusia Pancasila, siap memberikan
sedikit pengalaman atau pencerahan tentang Pancasila kepada saudara-saudara yang ingin mengenal Pancasila dan mengenal dirinya untuk keselamatan kita berbangsa dan bernegara, berketuhanan, berkemanusiaan, supaya kita hidup damai, aman, selamat di dunia dan di akhirat, terutama di dunia bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit akan menggugah bapak-bapak, saudara-saudara sekalian untuk mengenal diri, terutama mengenal Tuhan dari sila pertama, sehingga kita akan dapat mengenal diri kita sendiri. Kita sebagai bangsa yang berketuhanan tentu bersyukur telah hadir di negara ini, Indonesia yang tercinta. Salam Pancasila, merdeka.